Bab 495. Mengapa bisa dia? Apakah dia melakukan sesuatu yang keterlaluan padamu? Anisong menyipitkan matanya, tatapan matanya sedikit waspada, jelas bahwa dia mulai punya firasat di dalam hatinya. Golden Ye terlalu malas untuk menjelaskan padanya, sebagai gantinya, dia mengambil ponselnya dan langsung duduk kembali di tempat tidur, dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan bibi kecilnya. Ketika amarahnya muncul, tidak mungkin Golden Ye bersedia menjelaskan padanya lagi. Anisong juga tidak memaksanya, dia hanya menarik kursi dan duduk. Jika Golden Ye tidak ingin mengatakannya, Anisong juga tidak akan memaksanya untuk mengatakannya, dia akan menunggu di sana. Bagaimanapun, dia telah kembali ke kota utara dan memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersamanya di sini. Jika dia tidak mengatakannya, maka dia akan menghabiskan hari bersamanya di sini. Pada akhirnya dia pasti tetap akan mengatakannya, kan? Arthur Xiao melihat bahwa kedua orang itu memulai perang dingin lagi dan menahan dorongan untuk memutar bola matanya. Begitu mereka perang dingin, yang akan kesusahan adalah mereka sendiri, oke. Keduanya memiliki aura yang kuat, akibatnya, membuat suasana di sekitarnya ikut dingin. Jadi Arthur Xiao memutuskan untuk menjadi orang baik, dia melangkah maju. Bibi Song, bagaimana jika kita keluar saja dan akan kuceritakan keseluruhan ceritanya padamu? Meskipun dia tidak tahu keseluruhan hal dan tidak ada di lokasi kejadian hari itu, tapi dia tidak perlu ada di tempat kejadian untuk mengetahui apa yang terjadi. Oke. Anisong mengangguk dan bangkit untuk mengikuti Arthur Xiao keluar. Tapi Golden Ye sangat keras kepala, bagaimana mungkin dia bisa mengiyakannya? Jadi dia mencibir, kemana kamu pergi? Dengan kalimat singkatnya, dia langsung menghentikan langkah Arthur Xiao dan Anisong. Tuan Muda Ye, Bibi Song datang jauh-jauh dari kota Su, jika kamu tidak ingin mengatakannya, biarkan aku yang memberitahunya. Jangan mengangkat matanya yang tajam setajam pedang, sejak kapan kamu yang membuat keputusan atas urusanku? Arthur Xiao menjawab. Oke, aku tidak akan ikut campur. Aku keluar. Dia tidak ingin tinggal di sini, dia juga punya temperamen, oke. Dengan itu, Arthur Xiao melambaikan tangan dan segera meninggalkan ruang rawat. Anisong tetap hening. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena Golden Ye tidak membiarkan Arthur Xiao memberitahunya, jadi dia akan menunggu. Dengan begitu, ruang rawat jatuh ke dalam suasana hening yang aneh. Golden Ye terus bermain dengan ponselnya di sana, mungkin karena layarnya yang retak parah, jadi suasana hatinya sangat kesal dan tiba-tiba berteriak, Arthur Xiao. Arthur Xiao sebenarnya tidak pergi, tetapi hanya pergi keluar ruangan saja. Jadi ketika Golden Ye berteriak memanggilnya, dia tidak bisa masuk seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ada apa Tuan Muda Ye? Perbaiki ponselku. Sekarang. Golden Ye menyerahkan ponselnya, sehingga Arthur Xiao bergerak maju mendekat, aku akan pergi memperbaikinya. Kembalikan padaku dalam 30 menit. Arthur Xiao menjawab. Tidak masalah. Setelah Arthur Xiao pergi, ruang rawat kembali hening. Anisong telah menenangkan suasana hatinya, dan barusan dia kembali memikirkan apa yang dikatakan Ibu Lin kepadanya. Arthur Xiao tidak ada di sini sekarang, mari kita bicarakan. Keluarga Lin meneleponku dan mengatakan bahwa kamu menindas anak gadisnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang menyebabkan konflik serius di antara kalian, tapi dia adalah seorang gadis. Jika kamu membawanya ke pengadilan, bagaimana dengan nasibnya di masa depan? Selain itu, dia juga nona besar dari keluarga Lin. Nona besar. Mendengar deskripsi bibi kecilnya terhadap Vina Lin, mata Golden Ye menunjukkan sentuhan ironi. Lalu kenapa? Dia hampir menyakiti wanitanya, dia harus membuat perhitungan dengannya. Meski luka tersebut kini telah menghantam punggungnya, tapi bagaimana dengan lain kali? Memikirkan hal ini, sorot mata Golden Ye dingin tak terkira, raut wajah kejam itu benar-benar mengejutkan Anisong,
dia bertanya, katakanlah, apa yang sebenarnya Finalin lakukan sehingga kamu sangat membencinya. Ketika dia bertanya, Golden Ye kembali menutup mulutnya rapat-rapat. Anisong sangat marah padanya, Arthur Xiao sudah kembali, dan dirinya masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat mereka berdua tetap diam, pintu ruang rawat tiba-tiba didorong terbuka. Ketika dia mendengar suara itu, Golden Ye mengerutkan keningnya. Bukankah dia meminta Arthur Xiao untuk memperbaiki ponselnya? Dia baru saja pergi, mengapa sudah kembali? Akibatnya, segera setelah dia menengadah, dia tertegun dan membelalakkan matanya. Ketika Anisong dan mendengar suara, dia otomatis menoleh melihat ke sumber suara. Ketika dia melihat orang yang mendorong ruang rawat, raut wajah Anisong langsung datar, dan dia tersentak berdiri. Mengapa bisa dia? Awalnya Audrey Han berencana datang ke sini pada malam hari, tetapi karena belakangan ini sudah tidak ada ancaman dari Finalin, jadi siklus tidurnya membaik. Sekembalinya ke rumah, dia merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada Golden Ye atas hal ini, jadi dia memasak bubur yang sehat dan bersiap untuk mengantarnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia membuka pintu ruang rawat, yang dia lihat adalah Anisong, bibi kecil Golden Ye, yang sangat baik padanya sebelumnya. Tapi sekarang, suasana hening selama beberapa detik. Audrey Han segera tersadar dan menyapa Anisong, "Halo, Bibi Song." Bibi Song. Panggilan yang begitu sopan. Anisong juga segera tersadar dari keheningannya, bibirnya bergerak dan tampak bergerak maju. Sesosok lainnya bergerak lebih cepat darinya dan langsung melangkah maju untuk menghadang Audrey Han, "Kamu kembali dulu." Nada suaranya dingin dan memerintah. Audrey Han menatap Golden Ye yang ada di depannya, kemudian melihat ekspresi terkejut Anisong, lalu tersenyum dan berkata pelan, "Aku tidak akan pergi." Mendengar jawabannya, Golden Ye menoleh menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Audrey Han berjalan langsung melewatinya ke meja seperti tidak terjadi apa-apa, lalu meletakkan rantang penghangat di sana, lalu berbalik badan dan melihat Anisong. Sudah lama tidak melihat Bibi Song, dan Bibi Song masih semuda dulu. Anisong menatapnya dengan tatapan mata yang rumit dan tidak menjawabnya. 5 tahun telah berlalu. Wanita di hadapannya menghilang selama 5 tahun, Anisong pikir dia tidak akan pernah muncul lagi, tapi tak disangka, dia kembali ke kota Su dan wanita ini muncul di sini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Dan mengapa dia berada di ruang rawat Golden Ye? Melihat wajahnya yang sangat bingung sehingga dia bahkan tidak bisa menjawab sapaannya, Audrey Han tersenyum tipis, sepertinya Tuan Ye belum memberitahu Bibi Song tentang berbagai hal telah terjadi. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Anisong akhirnya merespon, pada saat ini, semua perhatiannya terfokus pada Audrey Han, dan tubuhnya juga secara otomatis berjalan ke arahnya. "Bisakah kamu memberitahuku?" Audrey Han tertegun, dia yang berbicara. Sebelum Audrey Han mengatakannya, Golden Ye yang enggan memberitahu Anisong alasannya, berkata dengan dingin, "Jangan buru-buru bertanya dulu, kamu bisa datang dan melihat luka di punggungku, baru bertanya lagi." Luka di punggung. Anisong mengerutkan bibirnya, dan kemudian berjalan menuju Golden Ye. Dia berjalan ke belakang tubuh Golden Ye. Audrey Han melihatnya dalam diam dan tanpa sadar bersitatap dengan mata dingin Golden Ye. Mata pria itu penuh dengan perasaan ketika dia melihat dirinya sendiri. Jelas-jelas dia tidak ingin menjelaskan kepada bibi kecilnya, tapi sekarang dia. Apakah ini semua demi dirinya? Bersambung.